Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dan segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dilihatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dalam renungan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus atas hari ini, hari yang baru, kesempatan baru untuk kami menjadi lebih baik di dalam aktivitas. Berikanlah kami kemampuan dan hikmat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Bukalah pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima, melaksanakan, dan memahami maksud dan tujuan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai nats renungan bagi kita hari ini, hari Senin tanggal 15 Desember tahun 2025, tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Di dalam bahasa Batak tertulis di dalam Heber 10 ayat 7. Sonon ma didok disi. Ingot hamu ma akan manguluhon hamu. Napa buahon hatani debata tu hamu. Ujung ni perjalanan nasida maberek kamu. Jala tiru hamuma hapor seau nasida. Yang menjadi tema kita dalam nats ini adalah meneladani iman para pemimpin rohani. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, pernahkah saudara memiliki seseorang yang begitu menginspirasi dalam iman? Seorang gembala, guru, atau sahabat rohani yang hidupnya memancarkan kasih Kristus? Dalam Ibrani 13 ayat 7, kita diingatkan untuk mengingat para pemimpin rohani kita, bukan hanya karena mereka telah mengajarkan firman Allah, tetapi juga karena iman mereka menjadi teladan bagi kita. Iman yang sejati bukan hanya perkataan, tetapi juga gaya hidup.
para pemimpin rohani yang setia menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, menunjukkan kepada kita bagaimana percaya kepadanya dalam segala situasi, baik dalam kesulitan maupun dalam kelimpahan. Mereka mungkin telah mengalami tantangan, mengalami penderitaan, bahkan pengorbanan, tetapi tetap teguh dalam iman mereka sampai akhir. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan akhir hidup mereka. Artinya, kita harus belajar dari perjalanan mereka dan melihat bagaimana mereka tetap setia sampai garis akhir. Iman bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tetapi juga bagaimana kita mengakhiri dengan setia kepada Kristus. Seperti Yesus, pemimpin kita yang sejati, yang merendahkan dirinya mengikuti kehendak Allah, ketaatan dan kesetiaannya sampai akhir. Itulah pemimpin kita yang sejati. Mengingat para pemimpin rohani yang telah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan hanya mengagumi mereka, tetapi contohlah iman mereka. Biarlah hidup kita juga menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan selamanya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk meneladani Kristus sebagai pemimpin yang benar dalam kehidupan kami, agar setiap kami yang bisa menjadi pemimpin yang sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Amin. Berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.